Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Mahardika. Kali ini saya akan membahas tentang mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring berdasarkan rumus volume limas terpancung miring. Sebelum mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring, mari kita lihat pembahasan tentang limas. Limas adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sebuah alas berupa bangun datar dan ujung atasnya berbentuk lancip. Limas yang alasnya berbentuk segitiga disebut dengan limas segitiga. Limas yang alasnya berbentuk persegi dinamakan limas persegi. Limas yang alasnya berbentuk segi lima dinamakan limas segi lima. Dan limas yang alasnya segi 6 merupakan limas segi 6. Sedangkan limas yang alasnya berbentuk lingkaran yaitu kerucut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kerucut merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Sebelum ke materi, mari kita ingat terlebih dahulu yaitu tentang volume limas terpancung miring bagian bawah dengan rumus P1 sama dengan 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Sedangkan volume limas terpancung miring bagian atas rumusnya yaitu V2 sama dengan 1/3 T dalam kurung S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Maka volume limas terpancung rata yaitu V1 ditambah V2 yaitu 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Volume limas terpancung miring yaitu volume limas terpancung rata ditambah volume limas terpancung bagian bawah sama dengan P0 ditambah P1 sama dengan 1/3 T0 dalam kurung S0 kuadrat ditambah S0 dikali S1 ditambah S1 kuadrat ditambah 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2 kuadrat. Kerucut terpancung miring. Jika alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya yaitu S kuadrat. Dan jika alasnya berbentuk lingkaran, luasnya adalah pi R kuadrat. Diketahui R0 merupakan jari-jari alas kerucut bagian bawah. Dan R1 sama dengan jari-jari alas kerucut lingkaran tengah. Sedangkan R2 yaitu jari-jari alas kerucut lingkaran atas. Dan T0 merupakan tinggi kerucut terpancung datar, sedangkan T1 merupakan tinggi kerucut terpancung miring. Kerucut terpancung datar. Untuk mencari volume kerucut terpancung datar, tadi kita telah mengetahui volume limas terpancung rata atau datar, yaitu dengan 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Maka kita substitusikan S1 kepada pi R kuadrat. P0 sama dengan 1/3 T0 dalam kurung pi R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah pi R1 kuadrat. P0 sama dengan 1/3 pi dikali T0 dalam kurung R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat. Maka V0 sama dengan pi per 3 T0 dalam kurung R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat. Volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Tadi kita telah mengetahui volume limas terpancung miring bagian bawah yaitu V sama dengan 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Dengan mensubstitusikan volume, maka volume kerucut terpancung miring bagian bawah adalah V sama dengan 1/3 V T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. V sama dengan V per 3 T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Jadi, volume kerucut terpancung miring bagian bawah adalah V per 3 T1 dikali dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Kerucut terpancung miring bagian atas. Volume limas terpancung miring bagian atas yaitu P1 sama dengan 1/3 T1 dalam kurung S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Dengan mensubstitusikan volumenya, maka volume kerucut terpancung miring atas yaitu P sama dengan 1/3 Pi T1 dalam kurung R2 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Jadi sama dengan volumenya V per 3 T1 dalam kurung R2 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Jadi, volume kerucut terpancung miring adalah volume kerucut terpancung datar ditambah volume kerucut terpancung miring bagian bawah, yaitu P sama dengan P0 ditambah V1 sama dengan V per 3
T0 dalam kurung R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat ditambah V per 3 T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Kali ini yang akan kita bahas yaitu luas permukaan kerucut terpancung miring. Jika kita buka sebuah bangun ruang tersebut, maka membentuk jaring-jaring seperti yang di sebelah kanan. Maka untuk mencari luas permukaannya yaitu sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup, atau luas lingkaran ditambah luas selimut dan ditambah luas elips.